Ya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah sekalipun melalui Zoom meeting ini. Kami bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan masih memberi kami waktu yang baik untuk kami bisa bersekutu bersama. Kami serahkan waktu ketika kami merenungkan firman-Mu, berbicaralah melalui firman-Mu pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan memakai tayangan PowerPoint ya untuk poin-poin yang saya akan sampaikan di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, ada dua ayat yang akan saya pakai ya untuk mendasari renungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemudian pasal 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ada seorang ahli perjanjian baru, juga ahli early Christianity, ya kekristenan mula-mula, bernama Bart Ehrman. Dia seorang penulis buku yang cukup dikenal, tetapi memang sayangnya dia adalah seorang yang menulis banyak buku yang menyerang kekristenan. Ya, tidak setuju dengan kebenaran-kebenaran dasar di dalam kekristenan yang kita percayai, dan dia banyak menyerang berkaitan dengan Yesus, berkaitan dengan Injil dan sebagainya. Nah, setelah satu kali Bart Ehrman diwawancarai dan dia ditanya pertanyaan ini. Kalau saya terjemahkan bebas seperti ini, apa sih yang dibutuhkan supaya bisa menjadikan engkau percaya pada Yesus? Apa yang diperlukan untuk kau bisa percaya pada Yesus? Setelah Bart Ehrman memberikan jawaban yang sangat sederhana. Jawabannya adalah begini, jikalau Yesus menggenapkan janjinya untuk membawa peace on earth, membawa damai ke dunia ini. Saudara, jawaban Bart Ehrman ini menunjukkan permasalahan atau kesulitan yang banyak orang miliki berkaitan dengan Yesus. Khususnya berkaitan dengan keyakinan Yesus sebagai Raja Damai. Jikalau memang betul dia datang sebagai Raja Damai, Prince of Peace, kok dia itu tidak menggenapkan itu di dunia ini? Dari sejak Yesus lahir sampai sekarang, dunia tetap tidak lepas dari perang, dari pertikaian, dari kesulitan, dari pergumulan, dari ketidakadilan, dari penderitaan, dari kemiskinan, dan sebagainya. Kenapa Yesus itu tidak menggenapkan janji sesuai dengan sebutan yang pernah diberikan dalam Alkitab untuk Yesus di kitab Nabi Yesaya, yaitu dia adalah Raja Damai, Prince of Peace. Selain dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan membahas hal ini, tetapi ada dua hal yang perlu saudara perhatikan, atau dua pertanyaan yang perlu kita pikirkan meresponi jawaban atau harapan dari orang-orang seperti Bart Ehrman berkaitan dengan Yesus sebagai Raja Damai. Saudara, pertanyaan pertama adalah begini, apakah damai dari Sang Raja Damai itu memang adalah untuk semua orang di dunia? Yang kedua, apakah pengertian damai sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang di dunia itu adalah sama dengan damai yang memang diberikan oleh Raja Damai ini? Saudara, renungkan dua pertanyaan ini. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan Yohanes 14 ayat 27 tadi yang kita baca. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, saya ingin menyoroti ayat ini, dan saudara akan temukan paling tidak ya dua kebenaran atau dua hal yang dinyatakan dengan jelas sekali di ayat ini atau di perkataan Yesus ini. Yang pertama, saudara, Yesus itu adalah sumber damai sejahtera bagi para muridnya. Saudara, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara perlu perhatikan bahwa Yesus di sini berbicara dengan para murid dalam konteks dia tidak lama lagi akan berpisah dengan mereka. Tidak lama lagi Yesus itu akan meninggalkan mereka. Saudara, kalau mempelajari Injil Yohanes, saudara tahu bahwa Yohanes pasal 13 sampai 17 itu dikenal sebagai farewell discourse, yaitu perikop-perikop atau rangkaian pembicaraan-pembicaraan, percakapan-percakapan perpisahan, farewell. Nah, saudara, Yesus tahu para murid ini tentu merasa gelisah dan gentar, takut. Maka Yesus di ayat ini berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, mereka gelisah dan gentar karena tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan tanpa Yesus sebagai pemimpin mereka lagi.
Dan selain itu, Yesus sendiri tahu hal apa yang mereka akan alami tidak lama lagi yang bisa membuat mereka itu takut dan gentar. Akan ada badai besar yang akan mereka hadapi. Para murid akan menyaksikan Yesus dikhianati, ditangkap, diadili, disiksa, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati melalui penyaliban ini. Dan Yesus juga tahu, tidak lama lagi mereka juga akan menghadapi dunia yang bermusuhan dengan mereka. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 15, mulai ayat yang ke-18, saudara bisa melihat di sana Yesus berkata, jikalau dunia itu membenci kamu, ingatlah, ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi saudara, situasi yang dihadapi para murid, itu bukan situasi peace, situasi damai, ya, dalam kehidupan yang mereka jalani ini. Nah, dalam situasi seperti inilah kita melihat Yesus itu memberikan janji, memberikan kekuatan penghiburan untuk mereka tidak takut, memberikan janji mengenai damai sejahtera ini. Setelah kita bisa mengatakan begini, karena Yesus akan meninggalkan mereka, maka damai sejahtera atau peace itu adalah warisan yang Yesus tinggalkan bagi para murid. Setelah Yesus tidak berjanji untuk meninggalkan warisan uang, atau mungkin kedudukan, atau mungkin keamanan, atau pengaruh, atau hal-hal lainnya. Tetapi yang ia tinggalkan, yang ia wariskan itu adalah damai sejahtera. Saudara, ia tidak meninggalkan mereka dalam keadaan tanpa harapan dan tanpa penghiburan. Ada seorang penafsir Alkitab bernama Matthew Henry, itu membuat satu kalimat, ya saya percaya ini satu tentu permainan ungkapan-ungkapan yang dia pakai. Dia mengatakan ketika Kristus akan meninggalkan dunia, dia membuat warisan. Dia memberikan jiwanya kepada Allah Bapa di surga. Tubuhnya dia wariskan atau berikan kepada Yusuf dari Arimatea untuk dikuburkan dengan layak. Pakaiannya dia berikan kepada para prajurit yang merebut pakaiannya itu. Ibunya dia tinggalkan dalam pemeliharaan Yohanes. Dan apa yang dia tinggalkan untuk para murid yang miskin ini? Apakah dia meninggalkan uang, perak, emas? Tidak. Tetapi dia meninggalkan peace ini. Setelah ini warisan. Dan kalau diberikan, maka peace yang Yesus berikan ini kepada para murid, itu betul-betul menjadi sesuatu yang milik dari para murid ini. Ini warisan yang betul-betul dijanjikan oleh Kristus yang tidak pernah berbohong pada mereka. Nah, setelah yang dikasih oleh Tuhan, damai, bicara damai, itu bicara satu gift dari Tuhan. Ya, damai itu bukan yang manusia akan bisa ciptakan dengan usahanya sendiri, caranya sendiri, dengan kehendak hatinya sendiri. Dan perhatikan, Yesus tidak menawarkan damai ini untuk semua orang secara universal di seluruh dunia. Tetapi terbatas hanya untuk para muridnya, para pengikutnya ini. Yesus berbicara kepada para pengikutnya ini mengenai peace atau damai yang hanya dia yang bisa berikan. Saudara, kenapa Yesus bisa memberikan damai yang hanya dia sendiri bisa berikan? Saudara, paling tidak ada dua alasan. Alasan pertama adalah karena Yesus adalah Allah. Ya, saudara, Allah itu sumber damai sejahtera. Saudara membaca Alkitab PLPB, saudara akan menemukan di PL itu ditunjukkan hanya Allah yang bisa memberikan damai sejahtera. Banyak ayat yang berbicara tentang hal itu. Di Perjanjian Baru kita juga melihat Allah itu beberapa kali disebut sebagai God of Peace, ya, Allah sumber damai sejahtera. Maka kalau Yesus itu adalah Allah, maka dia bisa mengatakan hal ini. Dia bisa memberikan, dia bisa meninggalkan karena dia sumber damai sejahtera. Saudara, tidak heran juga kalau saudara lihat dalam tulisan Rasul Paulus, boleh katakan di 13 suratnya itu semuanya di pembukaan itu selalu ada kalimat-kalimat yang ungkapannya seperti ini: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi bukan hanya kasih karunia, tetapi damai sejahtera itu dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus. Yang kedua, alasan yang kedua, karena Yesus adalah Mesias. Setelah di Perjanjian Lama, antisipasi mengenai Mesias atau kerajaan Mesias itu sering dikaitkan dengan hadirnya peace, hadirnya damai sejahtera. Yang terkenal itu Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, ya, di mana disebut sebagai Prince of Peace ini. Perjanjian Baru New Covenant yang dijanjikan Yeskiel pasal 37 disebutkan sebagai perjanjian damai sejahtera, ya, the Covenant of Peace. Setelah masih ada ayat-ayat lain yang menunjukkan harapan mengenai Mesias yang akan datang itu terkait erat dengan hadirnya peace itu. Dan Yesus datang sebagai Mesias. Dia adalah Kristus. Maka dia yang memang bisa memberikan damai sejahtera itu. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan konteks pembicaraan, ya, percakapan Yesus di sini adalah Yesus akan meninggalkan para murid, akan pergi. Setelah pertanyaannya pergi kemana?
Jawaban paling gampang, dia pergi kembali ke surga, ke rumah Bapa. Tetapi sebelum dia kembali ke surga, kita tahu dia pergi kemana? Dia pergi menuju ke Golgota. Dia mati, kemudian nanti dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan. Baru kemudian, setelah itu dia akan kembali ke surga. Setelah pada waktu ayat 27 ini disebutkan atau dikatakan oleh Yesus, Yesus belum menyelesaikan misinya. Dia belum mati, dia belum dibangkitkan. Maka saya percaya saudara ketika bicara damai sejahtera di sini, yang diberikan hanya oleh Yesus kepada para murid, itu berakar bukan hanya pada pribadi Kristus, tetapi juga pada karyanya di kayu salib. Maka tidak heran, setelah kebangkitan, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid, pertama tanpa Thomas, yang kedua dengan Thomas. Para murid ketakutan. Tetapi Yesus datang dan berkata apa? Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya ini bukan sekedar cuma satu salam biasa. Tetapi saya percaya ini adalah satu perwujudan dari apa yang Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 27. Aku sudah mati dan sekarang bangkit nih. Peace be with you. Damai sejahtera adalah bagimu. Jadi Yesus sumber damai sejahtera bagi para muridnya. Hal kedua yang kita pelajari dari perikop ini, dari ayat ini, adalah Yesus membedakan damai yang dia berikan dengan damai yang dunia berikan. Yesus berkata, apa yang gue berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Saudara, poin Yesus jelas sekali. Damai yang dia tinggalkan bagi para murid bukanlah apa yang dunia sebut atau dunia pahami sebagai damai. Saudara, definisi dunia pada umumnya mengenai damai adalah tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada permasalahan, tidak ada kesulitan, tidak ada gangguan. Jadi damai dalam pengertian dunia ini, saya percaya bukan hanya dari dulu, bukan hanya pada waktu Yesus hidup, tetapi dari dulu sampai sekarang, sudah sering memang dihubungkan dengan situasi luar, dengan keadaan sekitar. Ya, kalau nggak ada perang, kalau nggak ada musuh, kalau nggak ada kesulitan, kalau tidak ada yang mengganggu, kalau keuangan cukup, kalau segala sesuatu lancar, kalau keadaan rumah tangga harmonis, barulah kemudian kita itu bisa mengalami damai. Setelah damai versi dunia sering kali bersifat kondisional, situasional. Dan damai seperti ini jelas sangat-sangat rapuh, sangat-sangat bersifat temporary. Saudara, kalau damai itu didasarkan pada situasi dan kondisi, maka selama situasi eksternal itu tidak berubah menjadi lebih baik, saudara, maka kita ini menjadi orang-orang yang malang sekali, nggak berdaya. Nggak bisa berbuat apa-apa untuk memiliki damai. Selain kita itu bertahan pasif dan meratapi nasib. Apalagi seringkali keadaan yang buruk itu tidak langsung membaik, tidak segera membaik, tetap aja buruk. Saudara, kalau kita berada dalam keadaan seperti ini, maka kalau kita bicara tentang damai, kita nggak akan dapatkan. Malah keadaan kita akan semakin memburuk. Saudara, kalau berdasarkan sikon, maka juga tidak akan menjamin adanya peace yang benar, yaitu peace di dalam hati ini. Saudara, pada zaman Yesus hidup, yaitu di zaman ya pemerintahan Kaisar Agustus, ya, ada istilah yang mungkin sudah pernah dengar, yaitu Pax Romana, yaitu Roman Peace, ya kedamaian di seluruh Roma, yang menggambarkan untuk keadaan damai di seluruh kerajaan Romawi ini sebagai akibat dari pemerintahan Kaisar Agustus ini dan juga para kaisar lainnya tentunya. Sebenarnya memang ada orang-orang yang mungkin mengalami berkat damai ini, Pax Romana ini. Ya, ada yang mereka yang jadi makmur, jadi kaya, hidup mereka kelihatannya bahagia, tetapi sekalipun demikian, tidak semua orang itu memiliki damai dan ketenangan. Seorang filsuf Stoa bernama Epictetus itu pernah mengomentari mengenai masalah Pax Romana ini. Dengan dia berkata begini, ya memang emperor, kaisar itu bisa memberikan peace dari perang, ya perang di darat atau di laut, tetapi he is unable to give peace from passion. Gak bisa memberikan peace dari nafsu kita, dari duka cita kita, dari rasa iri hati kita. Dia tidak bisa memberikan peace of heart. Ya justru itulah yang sebenarnya manusia lebih cari, lebih rindukan daripada outward peace, daripada sekedar cuma situasi luar yang tampaknya damai. Dan jangan lupa, Pax Romana itu bisa diraih atau bisa dipertahankan karena apa? Karena kekerasan militer. Karena kebrutalan pedang yang dipakai oleh prajurit Romawi. Maka tidak heran ada seorang sejarawan Romawi bernama Tacitus itu pernah berkata, mengomentari tentang Pax Romana dan mendirikan altar-altar yang menunjukkan damai itu. Dia mengatakan orang-orang ini sebenarnya membuat kehancuran dan mereka menyebutnya sebagai peace. They make a desolation and they call it peace.
Jadi itu bukan peace. Saudara, damai yang versi dunia itu cuma satu ilusi. Sesungguhnya cuma satu ilusi. Ketika Yesus berkata, apa yang gue berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, Yesus tahu. Di dalam pengertian yang sesungguhnya, nggak ada real peace yang akan ditemukan di dalam dunia ini. Setelah Yesus berkata, it's my peace, damai sejahteraku. Bukan the word's peace. Bukan damai sejahtera dari dunia ini. Dunia itu sepertinya nggak mampu untuk memberikan peace, sebagaimana yang Yesus bisa berikan. Saudara, kenapa? Karena kita melihat memang kenyataannya kan. Tetap aja ada kejahatan, penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan, kebencian, dendam, kemarahan. Saudara, dunia mungkin diisi dengan orang-orang yang berusaha untuk memperjuangkan kedamaian. Dan mereka mungkin berteriak damai, damai. Tapi seperti kalimat yang dikatakan oleh Nabi Yeremia mengenai para pemimpin Israel dan para nabi palsu di zamannya. Mereka berkata damai, sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Damai yang sejati itu tidak ada di dunia, sekalipun ini didiskusikan atau mungkin berusaha untuk didapatkan oleh orang-orang yang beragama. Kenapa, saudara? Karena dunia memang tidak mengenal Allah. Dunia tidak berhubungan dengan Allah, maka tidak akan bisa menyediakan damai yang seperti ini. Saudara, damai yang Yesus berikan itu bukan bersifat situasional. Sebab memang bukan ditentukan oleh situasi, tetapi ditentukan oleh kehadiran Allah. Satu kalimat yang saya percaya sudah sering dengar dan saya ingin ulangi lagi. Saudara, saya setuju kalau dikatakan peace is not the absence of trouble, but the presence of God. Jadi damai itu utamanya bukan didasarkan adanya harmoni, tidak adanya kesulitan di dalam hidup kita, tetapi didasarkan beradanya harmoni dalam relasi antara Allah dan manusia, di mana kemudian Allah itu bisa hadir dalam hidup manusia. Maka saya setuju, saudara, kalau bicara mengenai peace itu permasalahan the presence of God, maka damai yang sejati itu selalu dimulai dengan peace with God. Sudah berdamai dengan Allah, dan itulah yang didapatkan oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib untuk kita bisa memiliki damai dengan Allah itu, dan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk kemudian kita ini bisa mengalami peace itu melalui Allah yang hadir di dalam hidup kita. Ya, Roma 5 ayat 1 menunjukkan kepada kita bahwa kita ini bisa peace with God, ya, memiliki peace with God karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara, menurut saya bukan kebetulan. Yohanes 14 ayat 27 yang tadi kita baca, saudara, itu teks yang diletakkan dalam konteks janji tentang diutusnya Roh Kudus. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18, ayat 26, itu bicara tentang Roh Kudus. Ini parakletos, ya, diterjemahkan penolong, penghibur, pembela, ya, seseorang, satu figur yang hadir di sisi kita, ya. Maka saudara, Yesus meninggalkan dunia ini, tetapi bukan berarti dia meninggalkan para murid. Karena apa? Karena sesungguhnya dia mengutus Roh Kudus itu hadir. Jadi melalui pelayanan Roh Kudus inilah yang mewakili Yesus, boleh katakan seperti itu. Maka Yesus itu mewariskan peace ini untuk para pengikutnya, sekalipun dia tidak ada di dunia. Penolong yang diberikan ini disebut sebagai penolong yang lain, yang sama dengan Yesus, ya, ada kesamaan, tetapi lain, berbeda. Tetapi penolong ini juga akan menghibur, menguatkan, mengajar mereka, sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan kepada para murid. Dan jangan lupa, dalam Alkitab kita tercatat, salah satu dari buah Roh Kudus, itu adalah peace. Hadirnya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, itulah kehadiran yang memberikan peace itu. Maka bicara tentang peace di sini, tidak heran kalau Yesus bisa bicara mengenai peace even in the middle of a storm. Damai sekalipun ada di tengah-tengah badai. Ya, tadi kita lihat konteksnya, ya, para murid gelisah, takut karena Yesus akan meninggalkan mereka, dan Yesus tahu juga permusuhan yang mereka akan hadapi dari dunia. Kesulitan, tantangan, penderitaan yang mereka akan hadapi. Tapi Yesus meminta mereka untuk tidak gelisah dan tidak takut. Tetap akan ada damai di tengah-tengah badai yang mereka akan hadapi. Jangan gelisah, jangan gentar. Yohanes 16 ayat 33 yang tadi kita baca, Yesus berkata begini, ini salah satu ungkapan yang juga dalam konteks farewell discourse ini, ya, percakapan perpisahan ini. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, penganiayaan,
tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mereka akan menghadapi penganiayaan, kesulitan, penderitaan. Tapi Yesus mengatakan mereka akan beroleh damai di dalam aku. Jadi saudara, kalau kita bisa simpulkan, damai itu diakibatkan karena adanya relasi dan kehadiran Kristus di dalam hidup ini. Dan saya percaya ketika Kristus itu diterima, dipercayai, dihargai, diberi tempat dalam kehidupan manusia, maka yakinlah damai yang sejati itu akan menjadi suatu kenyataan. Jadi jika kita ini menginginkan damai itu menguasai hidup kita, maka Dia Raja Damai itu harus hadir dan menguasai hidup kita. Saudara, King of Peace, selalu ingat bukannya peace yang kita harapkan, tapi Dia adalah King. Kalau Dia King, berarti Dia adalah yang memerintah akan hidup kita. Pada waktu kita sudah tidak memberikan tempat untuk Dia menjadi King atas hidup kita, saya tidak yakin damai itu akan beserta dengan kita atau akan hadir di dalam hidup kita. Saudara ingat cerita Kejadian pasal 3 Adam dan Hawa. Mereka hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Segala sesuatu berjalan baik ketika mereka taat. Tapi begitu mereka kemudian memutuskan untuk melawan Allah, mereka memutuskan mereka yang akan menjadi penguasa, penentu hidup mereka sendiri. Bujukan dari iblis, kebohongan dari iblis itu berbicara pada mereka sepertinya engkau perlu mengatur hidupmu sendiri, jangan biarkan yang lain mengatur. Termasuk Allah. Karena engkau tidak akan bahagia, engkau tidak akan peaceful kalau diatur oleh Allah. Saudara, akibatnya apa? Kita tahu akibatnya. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka ingin in charge di dalam hidup mereka dan tidak mau Allah yang in charge. Maka bukannya ketenangan, persekutuan, kedamaian yang mereka hadapi atau yang mereka alami, tetapi justru ketika Allah hadir itu mereka takut, nggak ada damai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi satu perenungan untuk kita yang mengawali pembahasan mengenai peace sepanjang bulan ini. Dengan mengenali Yesus sebagai King of Peace. Dan saya ingin untuk membacakan satu ayat sebagai penutup untuk renungan kita hari ini. Ayat dari 2 Tesalonika 3 ayat 16. Satu-satunya kali dikatakan Tuhan itu Tuhan damai sejahtera. Lord of Peace. Jelas ini merujuk kepada Tuhan itu yaitu Tuhan Yesus. Dan iya, Tuhan Yesus itu Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Terus-menerus dan dalam segala hal. At all times, in every way. Begitu komprehensif sekali. Luar biasa. Kristus hadir dalam hidup kita, di dalam setiap pergumulan permasalahan yang kita hadapi, dan Dia memberikan damai itu karena apa? Dia menyertai saudara dan saya. Kiranya ini boleh menjadi satu perenungan untuk kita bersyukur untuk Tuhan yang adalah Raja damai di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang kami boleh renungkan dari firman-Mu pada hari ini. Kami mohon Tuhan, bawa kami untuk semakin mengenal Engkau, ya Tuhan Yesus sebagai King of Peace, Raja Damai, Prince of Peace, Raja Damai untuk kami, hidup kami. Kami bersyukur karena damai itu Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami bersyukur karena damai yang Kau berikan itu bukan sebagaimana yang seringkali dunia pikirkan mengenai damai, atau yang mungkin juga kami pikirkan mengenai damai itu. Karena apa yang Kau sediakan itu jauh melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Kami bersyukur karena damai sejahtera seperti itulah yang akan menjaga hati dan pikiran kami. Karena kami ada di dalam Kristus, Raja Damai itu. Dan biarlah Tuhan kami menyadari, kalau Engkau memang adalah Raja, sungguh kami memberi tempat di dalam hidup kami untuk Engkau berkuasa, memerintah, menguasai, mengatur, mengontrol akan hidup kami. Biar kami memiliki satu ketundukan yang total. Karena kami percaya bahwa Engkau sebagai Raja tidak pernah bertujuan mencelakakan kami. Tidak pernah Engkau memerintah hidup kami dengan tujuan untuk menghancurkan kami. Tetapi justru untuk menghadirkan shalom itu. Menghadirkan peace itu, menghadirkan well-being itu untuk hidup kami. Saya bersyukur kami memiliki Engkau di dalam hidup kami yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam setiap pengalaman yang kami hadapi, di dalam perjalanan hidup kami mengikuti dan melayani Engkau. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.